Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan kisah novel dari Menantu Terbengkalai Ternyata Seorang Miliarder. Buat kalian yang baru mampir di channel kecil ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Selamat membaca dan mendengarkan. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 981. Biarkan Adinata dan Bill satu lawan satu. Old Rose sebenarnya mengusulkan untuk mengekstrak serum Mirakuru dari Adinata. Begitu Adinata tidak mendapat restu serum Mirakuru, dia akan memiliki tubuh orang biasa, dan satu tembakan bisa membunuhnya. Lingkungan tempat Adinata berada sangat berbahaya. Sebagian besar musuh memiliki senjata berteknologi tinggi. Senjata dan peluru artileri adalah barang penting bagi musuh. Tanpa berkah fisik dari serum, Adinata akan mati berkali-kali. Lotta sangat khawatir Adinata akan menyetujui permintaan Old Rose dengan penuh semangat. Dia tahu bahwa Adinata selalu sombong. Bahkan jika dia ingin membunuh seseorang, dia tidak akan menindas yang lemah dan mengejar keadilan karena takut dia akan menderita kerugian. Luota berkata dengan cepat. Tidak. Saudara Adinata adalah dewa. Begitu dia kehilangan perlindungan serum dan menjadi orang biasa, hidupnya akan dalam bahaya kapan saja. Begitu sesuatu terjadi padanya, apa yang akan terjadi pada kita? Keluarga akan memberikan dampak besar pada seluruh dunia. Yang lain mengangguk setuju. Dengan hadirnya Adinata, teknologi dunia akan terus berkembang pesat dalam beberapa dekade mendatang. Tanpa Adinata, Dewa Surga, kemajuan hal-hal canggih yang dipelajari oleh keluarga rahasia ini akan lambat, atau bahkan sampai pada titik di mana tidak akan ada penerusnya. Rose tua tersenyum. Lalu apa maksud Tian Brahmasyen adalah dia pasti akan mengalahkan cucuku dengan mengandalkan keunggulan fisiknya? Jika menindas tidak apa-apa, bisakah saya melakukan hal yang sama? Maafkan aku atas pelanggaran ini. Jika aku mempunyai niat untuk membunuhmu, meskipun semua keluargamu yang lain bersatu, mereka bukan tandinganku, Hudros. Kata-kata Old Rose membuat semua orang yang hadir menutup mulut dan menundukkan kepala dalam diam. Dia memang memenuhi syarat untuk menjadi sombong. Pada peperangan antara beberapa keluarga besar sebelumnya, kekuatan keluarga yang ditunjukkan oleh Baron Rose telah melampaui kemampuan beberapa keluarga besar. Rose SR mungkin memiliki orang cadangan yang lebih menakutkan daripada Baron Rose. Kesenjangan kekuatan antar keluarga tidak dapat diatasi dalam semalam. Adinata berkata, "Hud, yang kamu katakan hanyalah kamu ingin cucumu disuntik serum Mirakuru. Ya, aku bersedia menyerahkan serumnya dan kamu bisa menyuntikannya ke cucumu. Bahkan jika dia disuntik bahkan dengan serum Mirakuru, aku masih bisa mengalahkannya." King Long di samping mengangguk setuju, sama seperti King Long dan Adinata, keduanya disuntik serum Mirakuru. Namun, sekarang keduanya satu lawan satu, King Long masih lebih kuat dari Adinata. Old Rose tersenyum bahagia. Yah, dengan cara ini akhirnya menjadi duel yang adil. Adinata berkata, "Serum Mirakuru, saya akan meminta bawahan saya King Long untuk segera menyerahkannya kepada Anda." Di mana Bill Ross? Kapan dia berencana berduel dengan saya? Setelah mendengarkan kata-kata Adinata, Li Xiuzi tidak sabar untuk berjalan menuju King Long, mengulurkan tangannya untuk meminta serum. Ross tua berkata, "Anda harus menanyakannya sendiri tentang hal ini, saya tidak bisa membuat keputusan untuknya." Ketika Adinata mendengar ini, kata-kata mawar tua sepertinya hanya lelucon. Xuan Brahma berkata, "Bagaimana kami tahu di mana cucu Anda berada? Bagaimana jika Anda menyembunyikan bocah itu, Bill? Jika Anda menyembunyikannya selama setahun, apakah kami harus mencarinya selama setahun?" Bahkan keluarga Smith memiliki teknologi persembunyian seperti jubah tembus pandang kuantum, dan keluarga Ross mungkin memiliki metode persembunyian berteknologi tinggi yang serupa. Jika Bill Ross ingin bersembunyi dan tidak ditemukan, maka Adinata tidak bisa berbuat apa-apa. Ross tua tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, keturunan keluarga Ross saya tidak akan malu. Anda akan segera tahu di mana dia berada, dan seluruh dunia akan tahu di mana dia berada. Jika saatnya tiba, jika kamu ingin melampiaskan amarahmu pada Cynthia Yandra, temui saja dia secara langsung." Adinata percaya bahwa mawar tua tidak akan berbohong padanya di depan beberapa keluarga besar, karena dia telah memberikan jaminan, Adinata tidak bersedia untuk terus terlibat di sini. "Baiklah, aku percaya padamu. Dalam beberapa hari, Bill dan aku akan menyelesaikan keluhan kami. Aku akan membantumu memenuhi keinginanmu secara gratis, jika kamu masih bersedia bekerja sama denganku saat itu."
Kata-kata Adinata sangat jelas menyatakan bahwa dia akan membunuh Bill Ross dengan tangannya sendiri, dan dia akan menang terlepas dari apakah Bill disuntik serum atau tidak. Namun, Ross tua tidak terlihat terlalu khawatir dan terlihat sangat percaya diri pada cucunya. Setelah mengatakan itu, Adinata mulai pergi dari sini. Xuan Brahma mengikuti Adinata dan berkata, "Kakak ketiga, pergilah ke tempatku." Adinata mengangguk. Lotta juga berlari. "Saya ingin pergi juga." "Banyak." Tom Smith dengan cepat menghentikan Lotta. "Lotta, kembalilah. Tian Brahmashen punya istri, jadi jangan ganggu dia lagi." Ross tua baru saja mengatakan bahwa dia bermaksud menikahi Lotta dan Bill Ross, dan Tom Smith mendengarnya dan memikirkannya. Sebagai seorang ayah, tentunya saya tetap berharap agar putri saya bisa menikah di jenjang yang tinggi. Jika Lotta menjadi menantu keluarga Ross, maka dia sebagai seorang ayah tidak perlu khawatir. Lotta segera berhenti. Walaupun dia sudah menjadi kepala keluarga Smith, dia tetap harus mendengarkan perkataan ayahnya. Adinata melihat keengganan Luotea dan mengetahui perasaannya terhadapnya, jadi dia melangkah maju untuk menghiburnya. "Lotta, setelah masalah ini terselesaikan, aku akan pergi ke Swiss untuk menemuimu secara langsung." Lotta memandang Adinata dengan penuh kasih sayang dan mengangguk. Setelah itu, Adinata naik pesawat Xuan Brahma dan pergi dari sini, terbang ke Manchester, Inggris. Ini adalah istana tempat Xuan Brahma berada. Di tempat yang jarang penduduknya, pesawat mendarat. Begitu turun dari pesawat, banyak anak buahnya yang datang menyambutnya. Pada saat ini, pesawat lain tiba-tiba terbang, sebenarnya mengaktifkan mode siluman dan mengikuti pesawat Xuan Brahma. Hingga saat ini, pesawat tersebut tidak ditemukan. Xuan Brahma melirik pesawat yang mengikutinya dengan waspada, dan tiba-tiba terkejut. Itu adalah jet tempur dari keluarga Ross. "Semuanya, dengar, segera serang aku." Xuan Brahma mengira orang yang menerbangkan pesawat ini adalah Bill Ross. Cucu. Banyak orang yang bersenjatakan senjata dan senjata laser, dan mereka terus menyerang. Faktanya, orang di dalam pesawat itu adalah Han Xiaozong. Brengsek! Han Xiaozong awalnya ingin turun, tapi dia tidak menyangka akan diserang begitu dia mendarat. Jadi dia mengaktifkan tombolnya dan mengirimkan gelombang suara yang bergetar. Ledakan! Suara dentuman ini bisa dirasakan hingga lebih dari 10 km di sekitar jet tempur. Tentara penyerang terdekat sangat terkejut hingga gendang telinga mereka berdarah. Adinata dan Xuan Brahma juga dengan cepat menutupi tamparan mereka, merasa sangat tidak nyaman. Adinata dengan cepat berkata kepada Xuan Brahma, "Xuan Brahma, beritahu orang-orangmu untuk berhenti main-main, ada Han Xiaozong di dalam." Han Xiaozong kemudian turun dari pesawat, menunjuk ke arah Xuan Brahma dan berkata, "Nak, kamu tidak bisa membedakan apakah kamu musuh atau teman, jadi kamu menyerang secara membabi buta. Adinata dan aku adalah mitra terdekat sekarang." Xuan Brahma juga memarahi. "Kamu tidak tahu bagaimana cara menyapa sebelumnya. Kamu datang ke wilayahku dengan tenang. Siapa yang tahu dari mana asalmu?" Han Xiaozong tidak bisa berkata-kata dan mengabaikan Xuan Brahma. Dia berjalan menuju Adinata dan bertanya, "Saudara Adinata, saya mendengar percakapan antara kamu dan Ross tua." Ross tua jelas bukan orang yang tidak menganggap serius nyawa cucunya. Dia bilang dia tidak akan campur tangan dan membiarkanmu dan Bill Ross menyelesaikannya sendiri. Apa pendapatmu tentang masalah ini? Bab 982. Kehidupan Peri Xuan Brahma. Han Xiaozong adalah orang yang cerdas, dan dia memiliki pengalaman yang lebih kaya daripada Adinata dalam hal pemerintahan kota dan berbagai metode. Dia sangat yakin Ross tua tidak bisa membiarkan Adinata membunuh Bill Ross. Meskipun Adinata telah meminta King Long untuk memberikan serum Mirakuru kepada Li Xiuzhi, Bill Ross akan segera menjadi Superman. Namun, hal ini tetap tidak bisa menghentikan Bill Ross untuk mati di tangan Adinata. Ada juga kesenjangan antara Superman dan Superman. Faktanya, Adinata juga memikirkan masalah ini. Dia juga dapat melihat bahwa Ross tua tampaknya sangat percaya pada cucunya. Adinata mengerutkan kening dan berkata, "Ross tua sepertinya bukan orang yang menepati janjinya. Karena dia mengatakan di depan beberapa keluarga besar bahwa dia tidak akan ikut campur, marilah kita para junior menyelesaikannya di antara mereka sendiri. Maka dia mungkin menang, tidak ikut campur. Tetapi jika dia tidak melakukan intervensi, Bill Ross pasti akan mati." Han Xiaozong mengangguk. "Saya juga berpikir begitu, kecuali dia berpikir bahwa Bill Ross dapat mengalahkan Anda. Namun,
Bill Ross jauh lebih rendah dalam hal kemampuan fisik dan pemikiran strategis. Anda. Xuan Brahma tiba-tiba menyela. Bagaimana jika Ross tua membantu di belakang layar? Dengan Ross tua yang menasihati Bill Ross di belakang layar, dia akan memiliki pemikiran strategis, dan kemampuan fisiknya akan serupa dengan saudara ketiganya. Ditambah dengan senjata berteknologi tinggi dari keluarga Ross, apakah ini berarti ada peluang untuk menang? Adinata mendengus dingin. Jika dia benar-benar berpikir begitu, dia meremehkanku. Selama keluarga Ross tidak menggunakan senjata skala besar untuk melindungi Bill, dia pasti akan mati. Oke, jangan berdiri di luar. Ayo masuk dan bicara. Kakak ketiga, izinkan aku menunjukkan lingkungan tempat tinggalku saat ini. Kamu pasti akan jatuh cinta padanya. Haha. Xuan Brahma tidak sabar untuk menarik Adinata masuk. Sebagai pemilik tempat ini, dia telah merenovasi rumah di sini dan sangat ingin membuka mata Adinata. Han Xiaozong pun masuk dan menuju ke ruang tamu yang besar dan tinggi, dekorasi dan desain yang menarik perhatian sejalan dengan estetika Tiongkok. Hal-hal unik bangsa Tionghoa bisa Anda lihat di mana-mana, seperti furnitur kayu mahoni, lukisan pemandangan, barang antik, layar, DLL. Xuan Brahma memanggil Adinata dan Adinata untuk duduk di ruang tamu, dan menjentikan jarinya. Xiaomi, Xiaomeng, datang dan tuangkan teh untuk para tamu. Segera, dua wanita Tiongkok mengenakan cheongsam dan berpakaian seperti pelayan datang dan menuangkan teh untuk Adinata dan Han Xiaozong. Han Xiaozong menatap kedua wanita itu dengan tatapan kosong, bertanya-tanya. Hah? Mengapa kedua wanita ini terlihat begitu akrab bagiku? Apakah mereka bintang? Xuan Brahma menyesap tehnya dan berkata sambil tersenyum. Selebritis macam apa? Hanya seorang pelayan, hahaha. Ku dengar Han Xiaozong suka memerankan bintang wanita. Kamu pernah memilih Uriguli, kan? Uriguli sangat biasa, tapi kamu tidak bisa melakukannya. Tingkat estetikamu tidak layak untuk itu. Kamu tahu kamu ingin menjadi yang ketiga partner kakak, kan? Aku akan memberimu beberapa yang luar biasa. Aku yakin kamu akan menyukainya. Xuan Brahma meminta Xiaomi dan Xiaomeng, yang telah berpartisipasi dalam banyak film dan drama televisi Tiongkok, untuk pergi dulu, lalu menjentikan jarinya. Saudari Qiu, Saudari Xin, Saudari Lin, dan Saudari Xian, keluarlah dan temui saudara lelaki ketiga saya dan tamu terhormat saya. Adinata dan Han Xiaozong sedang memegang cangkir teh. Anda melihat saya dan saya melihat Anda. Saya ingin tahu siapa wanita yang dipanggil Xuan Brahma ini. Segera, 4 wanita cantik, yang penampilannya bisa langsung membunuh bintang wanita manapun di industri hiburan saat ini, dan Dewi di hati banyak orang, berjalan ke arah mereka. Engah! Han Xiaozong baru saja menyesap tehnya dan sangat terkejut hingga dia langsung memuntahkannya. Ya Tuhan, kamu benar-benar bisa mendapatkan keempat wanita cantik ini. Han Xiaozong tercengang. Keempat wanita cantik ini semuanya adalah bintang wanita Hong Kong dan Taiwan yang disukai Han Xiaozong semasa mudanya. Semuanya adalah dewi di antara para dewi. Dari segi usia, mereka memang harusnya sudah sangat tua. Namun, Xuan Brahma menggunakan pil ajaib keluarga PU untuk mengubahnya menjadi seperti saat mereka masih muda. Keempat wanita cantik itu berjalan ke arah Xuan Brahma, dan Xuan Brahma berkata dengan cepat. Ini adalah saudara laki-laki ketiga saya. Anda bisa menjadi lebih dari 20 tahun lebih muda karena penelitian saudara laki-laki ketiga saya. Sebelumnya, penelitian keluarga PU hanya dapat membuat orang 10 tahun lebih muda. Namun setelah penelitian lebih lanjut oleh Adinata, penelitian tersebut dengan cepat ditingkatkan hingga membuat orang 20 tahun lebih muda. Jika bukan karena dia tidak membutuhkannya, Adinata akan belajar sampai dia berusia 30 tahun lebih muda. Keempat wanita cantik itu juga buru-buru membungkuk untuk berterima kasih kepada Adinata dalam bahasa Kanton. Terima kasih, saudara ketiga. Di usia Adinata, dia sebenarnya belum banyak melihat penampilan mereka. Namun dia tahu bahwa mereka adalah bintang wanita paling populer saat itu, jadi dia menanggapinya dengan penuh rasa hormat. Han Xiaozong tidak bisa menahan diri lagi saat melihat Dewi yang dikaguminya semasa muda masih secantik yang ada dalam ingatannya. Xuan Brahma, bisakah aku memilih salah satu Dewi ini? Han Xiaozong bertanya. Xuan Brahma berkata dengan nada menghina. Dewi manapun, mereka hanyalah pelayanku, kamu dapat memilih apapun yang kamu inginkan. Han Xiaozong berdiri dan menarik wanita cantik jangkung yang tampak polos itu ke dalam pelukannya. Kak Xian, aku sudah menyukaimu selama bertahun-tahun, hehe. Han Xiaozong tersenyum jahat. Melihat ini, Adinata dengan cepat memarahi. Han Xiaozong,
lepaskan orang lain dan hormati mereka. Kemudian, dia berkata kepada beberapa wanita cantik. Semuanya, saya tahu bahwa Anda semua adalah bintang wanita yang sangat terkenal, dan Anda telah bekerja keras selama bertahun-tahun, dan Anda pantas mendapatkan rasa hormat kami. Kakak keduaku terlalu gila, tapi jangan khawatir, aku bisa mengambil keputusan dan membiarkanmu pergi dari sini. Namun, setelah mendengar ini, seorang bintang wanita meraih tangan Adinata. Tidak, saudara ketiga, kami tidak ingin pergi. Kami tinggal di sini dengan sukarela. Statusmu sangat mulia, kian jangan hormati kami. Jika kami bisa disukai olehmu, itu akan menjadi hal yang paling membahagiakan bagi kami. Saudari Lin, ini. Adinata tercengang dan tidak tahu harus berkata apa. Xuan Brahma berkata sambil tersenyum buruk. Kakak ketiga, kamu tidak sebaik aku dalam hal wanita. Aku tidak memaksa mereka untuk tinggal di sini, dan aku tidak pernah memaksa mereka melakukan apapun yang tidak ingin mereka lakukan. Tapi izinkan saya memberitahu Anda mengapa mereka masih bersedia tinggal di sini. Jika mereka kembali ke dunia biasa, maka seiring berjalannya waktu, mereka akan tetap menua secara bertahap, mereka akan tetap gagal menjalani operasi plastik, dan menjadi tua, jelek, tidak populer, dan tidak berani bertingkah seenaknya. Kasihan orang yang keluar dan merusak citra baik di hati para penggemar film. Tapi di sini, aku bisa menjaga mereka tetap berusia 20-an dan 30-an selamanya. Wanita mana yang tidak ingin awet muda selamanya? Xuan Brahma berkata, dan keempat wanita cantik itu mengangguk serempak. Ya, selama Anda bersedia membiarkan kami tinggal di sini, kami bersedia melakukan apapun untuk Anda. Hahaha, kalau begitu, maka aku tidak akan sopan. Aku akan bersenang-senang dulu, dan kalian berdua akan ngobrol dulu, haha. Mengatakan itu, Han Xiaozong tertawa, memegang satu persatu tangan, dan pergi ke kamar. Sialan, biarkan saudara ketigaku memilih dulu. Xuan Brahma berteriak pada Han Xiaozong, lalu berkata kepada Adinata. Lihat, hanya tersisa 2. Apakah kamu menyukainya? Adinata melambaikan tangannya. Kamu tahu gayaku, kapan aku pernah berhubungan SKS dengan wanita selain istriku? Biarkan mereka mundur, mereka semua adalah bibiku, inilah aku. Ini akan sangat menegangkan. Bab 983. Park Hyun-ah hilang. Mungkin banyak pria parubaya Tiongkok berusia 30-an dan 40-an yang tak kuasa menahan diri saat melihat 4 wanita cantik asal Hong Kong dan Taiwan ini. Tapi bagi Adinata, mereka berempat agak terlalu tua, semuanya berusia 60 tahun. Apalagi Adinata besar di luar negeri dan jarang menonton filmnya, bintang wanita favoritnya adalah Angelina Jolie, Jessica Alba, dan Scarlett Johansson. Xuan Brahma menggelengkan kepalanya. Bagaimana kamu bisa meremehkan saudari-saudari yang telah menunggangi angin dan ombak ini? Bukankah kamu dan Cynthia Yandra juga saling jatuh cinta? Adinata balas berbisik. Mereka 30 tahun lebih tua dari Cynthia. Cynthia Yandra sudah berusia 30 tahun. Jika dia 30 tahun lebih tua dari Cynthia Yandra, apakah dia masih bisa disebut saudara perempuan? Kalau begitu kamu harus memanggilku nenek. Xuan Brahma tertawa. Jadi, dalam hal ini, kamu akan selalu menjadi adik laki-laki. Kamu 30 tahun lebih tua dari istrimu, dan kamu tidak bisa mengatasinya? Kamu terlalu baik. Baiklah saudari, kembalilah dulu. Aku akan meneleponmu jika aku butuh sesuatu. Setelah semua pelayan pergi, Xuan Brahma menghela nafas sedih sambil memegang cangkir teh. Sehat. Adinata sangat tidak senang. Kamu di sini dan menjalani hidupmu dengan sangat bahagia. Berapa banyak selebriti wanita yang menghangatkan tempat tidurmu? Mengapa kamu menghela nafas? Adinata menemukan bahwa dia adalah dewa dan kepala keluarga Brahma, tapi dia jauh kurang bahagia dibandingkan kehidupan Xuan Brahma. Seperti kata pepatah, semakin besar kemampuan, semakin besar tanggung jawab, semakin tinggi status, semakin banyak musuh, Anda akan semakin iri dan diserang. Selama jangka waktu ini, bukan saja dia merasa tidak nyaman, tetapi juga bisa dikatakan sebagai kesulitan. Banyak orang berpikir bahwa pernyataan Tuan Kunchoro bahwa dia menyesali pendirian Alibaba, dan bahwa situasi yang ideal adalah mendapatkan gaji puluhan ribu yuan sebulan, terlalu berlebihan. Mungkin orang lain tidak bisa memahaminya, tapi Adinata mengerti, dan Adinata berpikiran sama sekarang. Dia lebih suka menjadi orang Tionghoa biasa, dia bahkan tidak perlu menjadi kaya, cukup ditemani Anastasia dan Cynthia Yandra saja. Xuan Brahma menyesap tehnya dan menggelengkan kepalanya. Ini bukan cinta sejati, mereka hanya teman yang berkepentingan.
Setiap orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Aku mendambakan kecantikan dan tubuh mereka, dan mereka mendambakan uang, status, dan keterampilan kecantikanku yang akan membuat mereka awet muda selamanya. Sebenarnya, dalam beberapa tahun terakhir, satu-satunya orang yang bisa memberiku perasaan cinta adalah Park Hyun-ah. Gadis-gadis muda tidak materialistis dan memiliki sedikit penglihatan. Hanya mereka yang bisa mencintai seseorang dengan sepenuh hati. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Park Hyun-ah akhir-akhir ini? Aku ingin bertemu dengannya. Engah. Ketika Adinata mendengar Xuan Brahma menyebut Park Xuan-er, dia segera menuangkan teh di cangkir di tangannya ke wajah Xuan Brahma. Adinata berkata dengan marah. Xuan Brahma, apakah kamu masih main-main? Aku sudah memberitahumu dengan jelas untuk tidak memprovokasi Pu Xuan-er lagi. Dia adalah saudara tiri kita. Xuan Brahma menyeka daun teh longjing yang menempel di wajahnya dengan tangannya dan berkata dengan sedih. Saya tidak melakukannya. Anda salah paham. Kakak ketiga, bagaimana saya berani melakukan itu padanya? Saya tidak takut ayah akan melakukannya pukul aku sampai mati. Aku hanya peduli padanya dan ingin tahu bagaimana kabarnya akhir-akhir ini. Kamu juga tahu kalau ibunya baru saja meninggal, dan kakeknya tidak perlu khawatir. Cui Ronghao itu bukan ayah kandungnya, jadi aku tidak tahu apakah dia bisa merawatnya dengan baik. Mendengar ini, Adinata juga merasa kasihan pada Park Xuan-er dan khawatir apakah dia baik-baik saja sekarang. Bagaimanapun, ibunya Park-nya dibunuh oleh Adinata sendiri. Adinata juga merasa sangat bersalah pada Park Xuan-ah. Meski dia bukan adiknya, Adinata tetap harus menjaga tubuh bagian bawahnya dengan baik hanya karena Park N.ah. Aku akan menelepon dan bertanya. Adinata pertama kali menelepon Wang Erce, karena Wang Erce diatur oleh Adinata untuk pergi ke negeri Han untuk mengambil alih semua urusan keluarga Pu. Wang Erce segera menemukan Cui Ronghao dan meminta Cui Ronghao untuk berkomunikasi langsung dengan Adinata. Halo, Tuan Brahma, saya Cui Ronghao. Cui Ronghao menyapa dalam bahasa Mandarin yang tidak terlalu lancar. Adinata tahu bahwa pukulan Cui Ronghao tidak bagus, dan dia kesulitan untuk mendengarkan. Dia menduga bahasa Inggris pihak lain rata-rata, jadi dia berinisiatif untuk berkomunikasi dengan pihak lain dalam bahasa Korea. Bagaimana kabar Park Hyun-ah akhir-akhir ini? Cui Ronghao berkata. Saya minta maaf, saya kehilangan Park Xuan-er. Hilang? Apa maksudmu? Adinata menjadi khawatir. Nada suara Cui Ronghao penuh dengan permintaan maaf. Ini semua salahku. Aku terpaksa mundur. Setelah meninggalkan Istana Biru, aku menjadi depresi dan mabuk sepanjang hari. Aku tidak pernah peduli dengan Xuan-er. Awalnya saya mengira dia bersembunyi di kamarnya untuk memulihkan diri karena kematian ibunya. Saya tidak mengganggunya dan hanya mengirim seseorang untuk mengantarkan makanan tepat waktu. Tetapi tiba-tiba suatu hari, saya pergi menemuinya dan menemukan bahwa dia sudah tidak ada lagi di kamar. Tuan Wibisana Erce dan saya telah mengirim orang untuk mencari di seluruh negeri Han, tetapi kami tidak dapat menemukan jejak Xuan-er. Setelah mendengar ini, Adinata juga merasa khawatir. Pu Xuan-er adalah seorang gadis dengan sifat pemberontak. Hal ini terlihat dari dia jatuh cinta pada Xuan Brahma di belakang orang tuanya dan terbang ke medan perang untuk menemui Xuan Brahma. Adinata takut Park Xuan-er juga akan memilih bunuh diri setelah mengetahui bahwa ibunya telah meninggal. Dalam hal ini, Adinata akan merasa semakin bersalah dan semakin kasihan pada istrinya. Adinata berkata, dia mungkin telah meninggalkan negara Han. Saya akan mengirim orang untuk mencarinya di berbagai negara. Ngomong-ngomong, kenapa kamu mundur? Cui Ronghao menghela nafas dan berkata, Anda harus tahu bahwa naiknya saya ke kekuasaan sepenuhnya karena manipulasi istri saya. Segera setelah istri saya meninggal, orang-orang itu tahu bahwa pendukung saya telah tiada, jadi mereka menjatuhkan saya. Mereka tidak hanya mencabut posisi saya, mereka juga ingin mengirim saya ke sel penjara. Tuan Brahma, saya tahu Anda memiliki kekuatan besar, tolong bantu saya. Meskipun saya bukan ayah kandung Xuan-er, saya telah melihatnya tumbuh selama bertahun-tahun. Di matanya, dia seperti seorang ayah. Dia tidak bisa kehilangan saya, dan saya tidak ingin meninggalkannya. Adinata berkata, Anda dapat berbicara dengan Wang Erce di sebelah Anda tentang hal-hal kecil ini. Segera, Adinata menutup telepon. Di sampingnya, Xuan Brahma datang dengan cemas dan bertanya, Saudara ketiga, apa yang terjadi? Apakah Pu Xuan-er hilang? Adinata mengangguk. Mungkin saja dia kabur dari rumah. Kamu harus mengetahui karakternya dengan baik.
Sangat mungkin dia melakukan hal seperti itu. Xuan Brahma tampak khawatir. Ibunya sudah meninggal, dan satu-satunya orang yang bisa merawatnya telah tiada. Saya khawatir sesuatu akan terjadi padanya, jadi saya akan mengirim seseorang untuk menemukannya segera. Tidak. Adinata dengan cepat menolak, saya akan mengirim seseorang untuk menemukannya. Sebagai kepala keluarga Brahma, saya memerintahkan Anda untuk tidak melakukan kontak dengannya. Adinata tahu bahwa Xuan Brahma masih menyukai Pu Xuaner, dan dia takut bajingan ini akan kehilangan kendali dan melakukan kesalahan lagi. Xuan Brahma juga sangat sedih, dia sangat marah sehingga dia menendang kursi mahoni bernilai jutaan. Aku akan menemui ayahku untuk tes DNA paternitas besok. Penampilanku tidak seperti ayah kami. Aku jelas bukan anak kandungku. Jika saatnya tiba, kamu tidak akan punya alasan untuk menghentikan Xuaner dan aku. Adinata menunjuk ke arah Xuan Brahma dan berkata, jika kamu bukan putra ayahku, dan kita bukan ibu yang sama, kamu dan aku tidak akan lagi menjadi saudara, dan Park Xuaner adalah saudara perempuanku. Kamu, orang luar, punya mencemari adikku. Aku akan segera membunuhmu. Setelah mendengar ini, Xuan Brahma tertegun sejenak, menganalisis logikanya, dan dengan cepat melangkah maju untuk menyenangkan. Saudara ketiga, lihat dirimu. Bagaimana mungkin aku tidak menjadi anak ayah kita? Duduklah dengan cepat. Aku telah mengundang pembawa acara bincang-bincang Amerika favoritmu untuk tinggal di sini. Aku akan memintanya untuk datang dan tampil untukmu. Pada saat yang sama, kakek Ross dan cucunya bertemu lagi. Bab 984. Rencana Ross tua. Air terjun Niagara. Ini adalah persimpangan Amerika Serikat dan Kanada dan air terjun transnasional terbesar di dunia. Deru air terjun bagaikan kereta api yang melintas di depan Anda. Semua turis terdekat telah dievakuasi oleh keluarga Ross. Di sini, hanya Ross dan Bill Ross tua yang berdiri di sini. Saking derasnya aliran air, meski keduanya berdiri di luar air terjun, masih ada gerimis yang jatuh di tubuh dan wajah mereka. Tak lama kemudian, pakaian mereka basah. Namun, Ross tua masih berdiri dengan tangan di belakang tangan, memandangi air terjun yang megah, dengan linglung, seolah sedang memikirkan sesuatu. Kakek. Bill Ross memanggil Old Ross. Saat ini, dia telah disuntik dengan serum Mirakuru, dan tubuhnya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Namun, Bill Ross tak mensyukuri pemberian Adinata tersebut. Bill Ross berkata, saya tidak membutuhkan serum Mirakuru. Keluarga Ross kami juga memiliki sesuatu yang serupa untuk meningkatkan kebugaran fisik. Dan saya memiliki baju besi hitam, jadi saya tidak takut sama sekali. Tapi Old Ross menggelengkan kepalanya, matanya masih menatap air terjun, dan berkata, Nak, aku berjanji pada 4 keluarga besar untuk tidak terlibat dalam masalah ini, dan membiarkanmu dan Adinata menyelesaikannya 1 lawan 1. Will kamu menyalahkanku? Bill Ross, yang selalu sombong, berkata, tidak, saya tidak takut padanya. Ross tua berkata, dengan status keluarga Ross kami saat ini, bahkan jika Adinata adalah dewa, dia tidak dapat melawan keluarga kami. Saya dapat dengan paksa melindungi Anda. Namun, aku tidak ingin merusak hubungan baik antara aku dan dia. Di sisi lain, aku juga berharap dapat memanfaatkan kesempatan ini agar kamu terus mengalaminya. Tidak ada yang tumbuh lebih cepat daripada melawan para dewa. Meskipun ada risiko tertentu, saya akan mengajari Anda cara melakukannya. Saya jamin Anda akan mengambil inisiatif dan membiarkan Adinata melakukannya seperti yang Anda lakukan saat melakukan perjalanan kembali ke tahun lalu. Tidak ada yang bisa saya lakukan terhadap Anda. Setelah Bill Ross memperkuat tubuhnya, ia merasa bisa membunuh seekor harimau dengan 1 pukulan. Ia merasa tak terkalahkan, dan ia semakin bersemangat untuk mencoba bersaing dengan Adinata. Bill Ross berkata dengan gembira, sekarang saya memiliki tubuh manusia super, dan ditambah dengan kebijaksanaan Anda, kakek, bukankah mudah bagi saya untuk menyiksa bocah Adinata itu sampai mati? Ross tua berbalik dan mengingatkan. Percaya diri itu baik, tetapi ketika berhadapan dengan Adinata, kamu harus berhati-hati. Jika kamu tidur dengan wanitanya, dia tidak akan melepaskannya. Dia pasti akan mencoba segala cara yang mungkin. Mereka akan menemukanmu dan kemudian menemukan cara untuk mengebiri atau membunuhmu. Beraninya dia. Aku, Bill Ross, bukanlah sampah yang tidak kompeten seperti Chakravat dan Yuze Ains. Bagaimana aku bisa membiarkan dia membantaiku?
Bill Ross juga mengetahui tentang keberadaan Chakravad dan Yuze Ains, serta kisah antara mereka dan Adinata. Old Rose tersenyum dan berkata, "Meskipun kamu telah disuntik dengan serum Mirakuru sekarang, kamu mungkin bukan lawan Adinata 1 lawan 1. Tentu saja, aku tidak akan melihat kamu diintimidasi olehnya. Aku punya cara untuk mencegah dia menyentuhmu." Bill Ross terkejut. "Benarkah? Apa yang bisa kita lakukan?" Ross tua mengira suara air terjun itu agak berisik, jadi dia memerintahkan seseorang untuk membuat suasana lebih tenang. Dalam beberapa detik, beberapa pria baru saja menarik kain transparan tempat mereka berdiri, yang menghalangi 80% suara air terjun di luar. Jika orang-orang yang bergerak di bidang dekorasi akustik di seluruh dunia melihat ini pasti akan kaget. Benda ini 100 kali lebih canggih dari kapas penyekat suara. Saat ini, Mawar tua melanjutkan. "Izinkan saya bertanya, terakhir kali, di timeline tahun lalu, mengapa Anda bisa mengalahkan Adinata dengan begitu baik?" Bill Ross berkata, "Karena kami menduga dia peduli dengan kehidupan masyarakat di ibu kota Tiongkok, dan dia pasti akan memilih untuk menyelamatkan puluhan juta orang di ibu kota." Old Ross mengangguk dan berkata, "Sekarang kamu tahu kelemahan musuh, kamu harus memanfaatkannya dengan baik dan mengikuti pola yang sama. Di masa lalu, kamu bisa menggunakan ini untuk menahannya dan membuatnya melupakan satu hal. Sekarang, kamu masih bisa menggunakan ini, agar dia tidak berani menyentuhmu." Bill Ross tidak ingin kakeknya meremehkannya, dan dia tahu bahwa kakeknya menaruh harapan besar padanya. Namun, dia ingin mematahkan kepalanya dan tidak tahu bagaimana menggunakan ini untuk menghadapi Adinata. "Maaf, kakek, aku tidak bisa memikirkannya, jadi aku meminta nasihat kakek." Bill Ross berkata dengan malu. Ross tua berkata, "Bukankah kamu sebelumnya berpura-pura menjadi orang Tionghoa? Lalu terus gunakan identitas Tionghoa ini dan benar-benar melakukan sesuatu untuk Tiongkok. Coba tebak, jika Anda menjadi pahlawan rakyat Tiongkok, kebanggaan rakyat Tiongkok, memberi Tiongkok perawatan medis, teknologi, dan senjata tercanggih, dan menjadi pejuang nasional, pilar, atau bahkan penyelamat negara Tiongkok. Saat itu, katakan padaku, Adinata, apakah kamu masih berani menyentuhmu? Bolehkah aku menyentuhmu?" Setelah mendengar apa yang dikatakan Ross tua, Bill Ross tertawa. "Jika saatnya tiba, jika anak Adinata ini berani menyentuhku, dia akan melawan seluruh negara Tiongkok. Bahkan satu ludah pun dari rakyat Tiongkok dapat menenggelamkannya. Mati." Orang ini sangat peduli dengan kehidupan dan pendapat rakyat Tiongkok sehingga dia tidak akan melakukan apapun yang bertentangan dengan keinginan rakyat Tiongkok. "Kakek, langkahmu sungguh cerdas, tetapi jika aku memberikan semua penemuan canggih keluarga Ross kita ke Tiongkok, apakah itu akan terlalu menguntungkan bagi mereka? Tiongkok mungkin akan menjadi negara terkuat dan terkuat di dunia." Old Ross berkata, "Jika Anda tidak memberikannya, mengingat hubungan Adinata dengan Tiongkok, mereka juga akan melampaui Amerika Serikat dalam waktu kurang dari 10 tahun. Anda bisa lebih memikirkan aspek ini. Anda tidak perlu memberi terlalu banyak, Anda bisa memberi setengahnya saja, atau bahkan memberikan informasi yang salah dan salah. Itu semua tergantung bagaimana Anda beroperasi." Bill Ross tersenyum. "Tidak masalah, kakek, saya tahu apa yang harus dilakukan. Saya segera menemukan cara untuk menjadi pahlawan di hati orang-orang Tiongkok." "Hehe, anak ini Adinata, meskipun dia telah berbuat banyak untuk Tiongkok, tapi tidak ada seorang pun di Tiongkok yang tahu tentang dia. Aku ingin tahu apakah dia akan cemburu saat melihat beritaku?" Berita CCTV. Tuan rumah. Baru-baru ini, Amerika Serikat dan Kepulauan mengeluarkan pernyataan bersama untuk menyerang Tiongkok dengan menggunakan nama. Kementerian Luar Negeri mengeluarkan pidato hari ini, mengkritik serangan jahat yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan kepulauan tersebut. Negara kepulauan tersebut menantikannya orang lain dan bertindak sebagai pengikut strategis, yang memalukan. Pada saat yang sama, petinju kelas berat Amerika Anthony juga melontarkan pernyataan ofensif yang tidak pantas di Twitter dan memprovokasi Tiongkok. Petinju kelas berat Tiongkok Wu Mingyu pergi ke Amerika Serikat untuk menantang Anthony, tapi sayangnya meninggal di atas ring. Weibo, bagian komentar. "Anthony sialan. Ini pembunuhan. Seharusnya dia ditembak. Kenapa dia bisa baik-baik saja setelah menghajar seseorang sampai mati? Oh, kamu tidak akan dihukum karena memukuli seseorang sampai mati di atas ring. Itu semua salah Wu Mingyu. Kamu, seorang petinju Tiongkok, ingin menantang 3 kejuaraan besar Amerika, IBF, WBO, dan WBA. Bukankah begitu? Mencari kematian?" Meskipun Anthony sedikit lebih buruk daripada Tyson saat itu,
dia tidak berada pada level yang bisa disaingi oleh petinju Tiongkok. Apa maksudmu di lantai atas? Apakah kamu orang Cina? Tidak ada orang berdarah yang akan mentolerir orang lain yang menginjak-injak kita seperti ini. Jika itu aku akan pergi juga. Jadi kenapa tidak mati? Kamu benar. Anthony benar-benar bajingan. Bukankah James, seorang bintang NBA, mengaku memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tiongkok? Mengapa saya tidak bisa melihatnya mencoba membujuk saudara baiknya tentang masalah sebesar itu? Haha, bintang NBA Eropa itu benar, James memang orang yang munafik. Setelah pensiun, peringkat historisnya pasti akan turun ke peringkat 10 atau lebih tinggi. Kak, ini bukan Anthony kan? Petinju ini namanya Dita Anthony, bukan Carmelo Anthony. Kali ini, Bill Ross melihat komentar antusias dari netizen di internet Tiongkok dengan senyuman di wajahnya. Bab 985. Bill menantang Anthony. Bill Ross berencana melakukan sesuatu yang sensasional agar seluruh masyarakat Tiongkok mengenalnya, mengaguminya, dan menganggapnya sebagai sosok yang heroik. Secara kebetulan, seorang petinju muncul di Amerika Serikat yang membangkitkan kemarahan masyarakat Tiongkok dan bahkan membunuh seorang ahli tinju Tiongkok. Jika saat ini, Bill Ross bertransformasi menjadi orang Tionghoa untuk membantu orang Tiongkok menangani orang tersebut. Bukankah itu akan langsung meledakkan internet dan membuat semua orang Tiongkok memujanya? Dita Anthony, haha, kamu kurang beruntung. Meskipun ia juga orang Amerika, Bill Ross tidak pernah memperlakukan orang di luar keluarga rahasia sebagai manusia, atau memperlakukan mereka secara setara. Kehidupan mereka tidak termasuk dalam kategori menyedihkan Bill Ross. Bill Ross merasa ini belum cukup, karena konflik sudah muncul, sebaiknya konflik dibiarkan saja. Jadi, Bill Ross mengangkat telepon, menelepon Li Xiuzhi dan memerintahkan. Suster Suzy, menurutku sudah waktunya kita mengobarkan konflik melawan orang Asia, khususnya Tiongkok. Bantu saya membuat berita yang menyerang kelompok Asia, khususnya orang Tionghoa. Jangan hanya memukul dan memarahi anak muda. Jangan biarkan orang tua, terutama ibu-ibu tua pergi. Semakin menyedihkan mereka, semakin besar kemarahan mereka terhadap orang-orang Tiongkok. Faktanya, di Amerika Serikat, komunitas Asia selalu menjadi kelompok yang dirugikan. Selama bertahun-tahun, insiden serupa terus bermunculan. Jeremy Lin, bintang bola basket Tionghoa Amerika, memiliki kemampuan luar biasa, dan data tes fisiknya lebih baik daripada pemain pilihan nomor 1 Wall. Namun karena berkulit kuning, Wall menjadi pick nomor 1 di draft tahun itu, namun kalah dalam seleksi. Meskipun ia bekerja keras pada akhirnya dan melakukan serangan balik sepanjang waktu, pada akhirnya karena berbagai perlakuan tidak adil, karirnya sebagai pemain berangsur-angsur menurun, dan bakatnya tidak dapat digunakan. Bill Ross ingin membuat situasi ini menjadi lebih intens. Sehari kemudian, berita tentang berbagai pekerjaan serabutan, perampokan, dan penghinaan terhadap kelompok Asia bermunculan. Di internet Tiongkok, semua orang juga marah. Pada saat inilah Bill Ross mengubah dirinya menjadi seorang bocah lelaki Tiongkok berusia 18 tahun dan mulai memasarkan dirinya sendiri. Pertama, dia mendaftarkan akun di Douyin, platform video pendek paling populer di Tiongkok, dan memposting video. Halo semuanya, saya Kuan Brahma dari Tiongkok. Saya berusia 18 tahun dan lulusan sekolah menengah biasa. Alma mater saya adalah sekolah menengah nomor 4 Beijing. Saya melihat petinju Tiongkok kami Wu Mingyu pergi ke Amerika Serikat untuk mencari keadilan dari Anthony, namun tanpa ampun dipukuli sampai mati oleh Anthony. Saya sangat marah. Sekarang saya telah datang ke Amerika Serikat, saya telah menantang Anthony. Pada jam 8 malam ini, kita akan melakukan duel hidup atau mati di atas ring. Saya ingin membalaskan dendam senior Wu Mingyu, dan saya ingin mencari keadilan bagi seluruh rakyat Tiongkok yang telah didiskriminasi dan mengalami perlakuan tidak adil. Saya ingin memberitahu dunia bahwa kami orang Tiongkok tidak dapat diprovokasi oleh siapapun. Kami telah menjadi lebih kuat. Siapapun yang memprovokasi atau memprovokasi Tiongkok akan menanggung akibatnya. Videonya sangat pendek, hanya beberapa puluh detik. Setelah dirilis, Bill Ross membeli TikTok senilai 10 juta yuan untuk menambah jumlah views agar semua orang bisa melihat video tersebut. Tak lama kemudian, video ini menjadi yang terpopuler di platform video pendek hari itu. Di kolom komentar, netizen Tiongkok pun meninggalkan pesan satu persatu. Saudaraku, jangan impulsif. Kamu baru berusia 18 tahun dan kamu masih memiliki masa depan yang cerah. Kamu tidak mampu mempertaruhkan hidupmu untuk bajingan seperti itu. Saudara Kuan Brahma, bagus sekali. Kamu berdarah. Lakukan saja.
Lebih dari 1 miliar rekan kami mendukungmu. Ya Tuhan, seorang siswa yang baru lulus SMA bisa melakukan ini. Kakak Kuan Brahma sangat patriotik. Tidak peduli kamu menang atau kalah, kamu adalah pahlawanku. Sial, aku juga dari SMP nomor 4 Beijing, kenapa aku belum melihatmu? Setelah memposting video tersebut di platform online terbesar di Tiongkok, Bill memposting video tersebut di Twitter dan INS, platform online terbesar di Amerika Serikat. Mengumumkan tantangan kepada Anthony. Apalagi pihak keluarga langsung menelepon bos Twitter dan INS, menjadikan berita ini paling populer di platform tersebut. Tak lama kemudian, berita bahwa seorang anak laki-laki Tiongkok akan menantang juara tinju dunia menyebar ke seluruh dunia. Pukul 8 malam, MGM Grand Hotel, Las Vegas, AS. Disinilah tempat Anthony menghajar Wu Mingyu hingga tewas. Hari ini Bill Ross juga akan menantang Anthony di lapangan tinju di sini. Bill Ross berpakaian seperti anak laki-laki Tionghoa tepat waktu dan naik taksi biasa ke pintu hotel. Sesampainya di depan pintu hotel, Bill Ross dikerumuni wartawan media dari berbagai negara yang berada di lokasi kejadian, serta ratusan kelompok Tionghoa dan Tionghoa. Tuan Brahma, benarkah Anda ingin menantang juara tinju dunia Anthony? Apakah Anda benar-benar ingin melawannya sampai mati? Apakah kamu pernah belajar bela diri atau tinju sebelumnya? Apa hubunganmu dengan Wu Mingyu yang dipukuli sampai mati oleh Anthony? Ada rumor yang mengatakan bahwa kamu adalah anak haramnya. Apa penjelasanmu tentang ini? Ada seorang gadis di Douyin yang mengaku sebagai mantan pacarmu dari sekolah menengah nomor 4 di Beijing. Dia juga menyemangatimu. Apa yang ingin kamu katakan kepada mantan pacarmu? Para wartawan mengerumuni Bill, dan segala macam pertanyaan membuat kepala Bill terasa besar. Bill akhirnya sempat melarikan diri saat aparat keamanan menghentikan wartawan media tersebut, namun ia dihadang oleh sekelompok orang Tionghoa. Seorang pria Tionghoa yang tampaknya memiliki rasa keadilan berdiri di depan Bill dan berkata, "Kuan Brahma, aku tahu kamu sangat marah. Kami sama marahnya denganmu. Kami semua ingin mencabik-cabik si buas Anthony. Tapi kami harus bijaksana. Kamu hanyalah seorang siswa yang baru saja lulus SMA. Kamu adalah jelas bukan tandingan petinju profesional." Wanita parubaya lainnya juga mencoba membujuknya. "Ya, adik, kami semua menganggap kamu hebat. Kamu punya keberanian untuk menantang juara tinju dunia. Cukup berada di sini. Pulanglah. Di Beijing, mantan pacarmu, teman-temanmu, dan keluargamu semua mengkhawatirkanmu. Kami tidak ingin melihat rekan senegaranya dari Tiongkok dipukuli sampai mati." Semua orang juga berteriak, "Kembalilah ke ibu kota, teman sekelas." Bill mengabaikan kelompok wartawan ini karena kebanyakan dari mereka adalah orang asing. Namun untuk kelompok rekan Tionghoa ini, dia tetap harus berpura-pura ramah dan memperhatikan. Bill tampak seperti mengorbankan hidupnya demi kebenaran. Rekan senegaranya dan anggota keluarga, saya, Kuan Brahma, seorang Tionghoa biasa, datang ke sini dan tidak berniat untuk kembali. Saya telah mengesampingkan hidup dan mati. Bahkan jika saya harus membayar harga kematian, saya akan memberitahu mereka yang memprovokasi bangsa Tiongkok bahwa kami orang Tiongkok bukanlah objek untuk dibantai. Selain itu, tolong percaya pada kekuatanku. Aku akan mengalahkan Anthony dan menyelamatkan seluruh rakyat Tiongkok.